Halo semuanya, di sini saya Anjali Bakti akan menjelaskan sedikit materi terkait peta jalan sistem informasi kesehatan. Di sini ada peta jalan sistem informasi kesehatan adalah salah satu dokumen perencanaan sistem informasi kesehatan nasional yang pada tahun 2015 sampai dengan 19 yang bersifat indikatif yang memuat gambaran keadaan saat ini, arah dan tujuan yang ingin dicapai, tahap pelaksanaan, sasaran dari setiap tahap, indikator pencapaian sasaran, pembiayaan dan pengorganisasian, pelaksanaan pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang ideal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang peta jalan sistem informasi kesehatan yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 memuat yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1997, Nomor 39 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3638. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4843. Kemudian ada perkembangan kesehatan di mana keberhasilan pembangunan kesehatan diukur melalui capaian indikator derajat kesehatan dengan menggunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas atau kematian, status gizi dan morbiditas atau kesakitan. Yang diantaranya adalah yang pertama ada angka kematian bayi, kemudian yang kedua ada angka kematian ibu, ketiga ada angka harapan hidup, dan yang keempat itu ada prevalensi gizi buruk. Kemudian ada prinsip dasar di peta jalan kesehatan. Yang pertama itu ada pemanfaatan TIK. Nah, ini diperlukan untuk mendukung sebuah sistem informasi. Kemudian ada keamanan dan kerahasiaan data, di mana sistem ini dikembangkan dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Kemudian ada strategis, yang mana agar sistem informasi kesehatan ini dapat terstandar. Kemudian ada integrasi, di mana sistem ini yang dikembangkan mengintegrasikan berbagai macam sumber data. Kemudian ada kemudahan akses yang dapat data dan informasi itu dapat diakses. Kemudian ada keterwakilan, data dan informasi yang dikumpulkan harus ditelusuri lebih dalam secara individual. Dan yang terakhir ada etika, integrasi dan kualitas, di mana penyelenggaraan sistem informasi kesehatan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika, integritas dan kualitas. Kemudian ada tahapan Grand Design SIG. Ada beberapa fase yang harus dilewati. Yang pertama itu ada operasional, fase 1 di mana tahun 2015 sampai dengan 2019, ada support di mana fase kedua itu pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian ada high potential di mana fase 3 dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kemudian ada strategik di mana fase yang keempat itu tahun 2030 sampai tahun 2034, dan fase kelima itu dimulai dari tahun 2035 sampai dengan 2039. Beberapa indikator kerja dari peta jalan kesehatan itu ada indikator input, di mana teridentifikasi permasalahan yang mengakibatkan tidak terlaksana kegiatan yang tertuang dalam peta jalan. Kemudian ada indikator proses, presentasi target kegiatan yang dilaksanakan tercapai, terintegrasi permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target kegiatan yang dilaksanakan, dan yang terakhir ada indikator output, di mana tersusun terencana yang tidak lanjut dari kegiatan yang tidak mencapai target. Kemudian ada pemantauan peta jalan SIG. Nah, pelaksanaan peta jalan SIG ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana diuraikan, yaitu pemantauan dilakukan terintegrasi dalam kegiatan rutin Kementerian Kesehatan dengan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan sistem informasi kesehatan. Hasil pemantauan juga dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan peta jalan. Demikian video saya ucapkan terima kasih dan thank you for watching.